Gua pengen di Baraja itu bisa muncul itu apapun itu, musik, motor, BMX-nya, skate-nya, apapun lah itu. Biar di lingkup kabupaten aja gitu, Iya. biar muncul dilihat, oh Baraja nih punya taring lah gitu ibaratnya. Ikon gitu, ikon. Punya ikon apa yang dibanggakan dari Baraja. Iya, iya. Tapi kalau soal fasilitas, Tapi bagus juga nongkrong begadang gitu. Bisa sampai nangkap maling tuh 3 kali maling ditangkap. Nah, itu Lebih dari 3 kali, lebih. Lebih dari 3 kali. itu ya. Maling itu sampai ketangkap sama anak-anak. Sempat ada cerita ke gua, gimana sih, Sok? Maling TV dia yang paudal metal. TV-nya kepaling. Gimana sih, Sok? One, two, three, four, five, six, six, six. Welcome to my channel Podcast penghilang stres. Dek. Nice. Gimana tadi? Sekali lagi. Udah capek lah. Lagi. Nilai izin dulu kan. Oh iya benar. Nilai izin. Selamat malam teman-teman. Kita balik lagi setelah kemarin kita sempat libur 1 minggu ya, Tet ya. Libur lebaran mungkin teman-teman ada yang pulang dari mudik, ada yang pulang dari liburan, jalan-jalan gitu, dan gua Nggak mudik. gua nggak mudik, jauh gua. Nggak ada duit ya? Ngomong tetap. Lu nggak mudik, Tet? Mudik lah gua. Nggak mudik. Enggak. Nggak mudik gua. Parah sih, nggak pernah ini, nggak Kampung halaman. nggak Nggak ada kendaraan. nggak ngabarin dah ke rumah nih. Nggak, kendaraan kemana? Ada dipakai kakak gua kan. Nggak ngabarin dah ke rumah dah gitu, kudunya begitu Nggak lah. apa-apa di rumah juga. Yaudah kita balik lagi mungkin seminggu ya, kita Minggu libur ya. Oke teman-teman, kita balik lagi di Potres. Sebelumnya gua mewakili teman-teman dari Ritz Kreatif sama Teddy mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga ibadah puasa kita diterima dan kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin. Amin Allah. Ted, Dah. kita episode keberapa sih? Berapa sih? Lupa gue. Coba. Libur panjang kan? Libur panjang. Libur panjang. 7 per 8? 8 lah ya? 8 kayaknya. 8. Nih kan gini, Ted. Kali ini guest kita, bintang tamu kita itu sering disebut nih di podcast di Karatungga disebut komunitasnya, di Japas disebut, ya kan? Mungkin teman-teman penasaran apa sih komunitasnya kok disering-sering sebut, karena komunitas ini melahirkan banyak band, termasuk Japas juga lahir di situ gitu ya, yang kemarin kita udah datengin. Langsung aja kita panggil teman-teman dari IBS. Welcome teman-teman IBS. Depi sama Adika. Minal izin yuk. Bilarin, Dik. Bilarin, Dik. ya. Udah lama nih sih, gimana sehat-sehat kawan? Alhamdulillah sehat-sehat. Udah lama nggak ketemu nih kita. Udah 70 tahun. Udah 2 kali ketemu. lebaran, udah 3 kali lebaran nggak ketemu abang-abang ini. Iya, Oh, 3 lebaran ya? Enggak, baru lebaran kemarin. Oh, hampir. hampir. Nyaris. Hampir kan lebaran kemarin nggak ketemu. Nyaris. Tapi Mudik, dekat-dekat, soalnya gue mau mudik, lebaran kemarin nggak jadi. tapi dekat-dekat lebaran itu sering ketemu kan? Sering ketemu. Malam siang ketemu kan? Intens ketemu ya? Intens karena ada sesuatu lah. Eh. Udah kerjaan. Dia kerjaannya mah ngerjain gua. Dik, Dep, selamat datang di studio kita Ritz Kreatif, di channel kita Potres. Jadi gua dia, Dik ya, Dep ya, sama teman-teman yang lain nih, jadi bikin channel mengangkat apa itu yang ada di Blaraja, termasuk kayak komunitas, terus band, UMKM, apapun itu, kayak apa sih namanya? Itulah, semua lah gitu, yang ada di Blaraja kita angkat. Nah, kali ini kita ngundang teman-teman. Ini apa sih, keluarga kita Teh ya, keluarga dekat kita Teh ya, family lah, Second family. lensa saya mah, My bro. ya kan, karena gua sedikit banyak ya dapat temen gitu bisa ngeband ya, nongkrong di komunitas ini, bener gak? Iya, betul. Nah, IBS ini. Bener. Dik, nih buat Dika dulu nih. Dik, gue belum nanya ya, Dik ya. Lu sekarang tinggal di mana? Lu tahu gak? Nggak tahu. Masih Iya, Pak. 20 tahun gak ketemu. masih di sekitaran Pos Sentuda.
Oh gitu. Iya, masih sekitaran situ. Ya nggak jauh lah dari lokasi IBS ya. Oh iya. Nomaden dia mah. Nomaden. Lu Dep sama Dep masih di Masih masih ya. Masih lah, tempatnya putra daerah. sama. Putra daerah. Putra Akang daerah. sih. Nah ini nih, gua nongkrong di IBS gitu ya karena temen-temen di IBS kayak Onyang gitu yang lain. Iya, iya. Cuman gua nggak pernah tahu nih IBS tuh terbentuknya kapan sih? Ke Dika dulu lah. Lebih tepatnya kalau bicara IBS terbentuk kapan, ya gue juga agak lupa ya. Memang pada saat itu gue udah masuk itu gabung itu memang udah terbentuk IBS. Udah ada jadinya. Udah ada IBS tuh gue baru masuk ke situ. Nah kalau bicara untuk terkait masalah apa pembentukan atau siapa sih yang memotori IBS itu, lebih tepatnya mungkin Taki lah yang sudah dari awal ya masuk ke dalam ranah itu gitu. Oh gitu. Jadi ya emang pada saat itu gue Bronx. mengembara. Lu kemana-mana Pok ya? Kemana-mana. Ya. Avatar. Bikin kopi tuh, makanan coba ambil tuh. Ambil ini dulu ya. Ambil kelas dulu tuh. Sabar komandan. Si Teddy di sini begitu tugas ya. Oh, Bikin kopi gitu Dep. Bikin Penyaji kopi. gitu. Penyaji, pramu saji. Kamu saji. Punya rokok nggak lo? Enggak ada lah. Ada. Boleh ngerokok berarti? Boleh. Asal Tuh. jangan narkoba di sini enggak boleh. Nggak boleh tuh, jangan. Drugs, I know to drugs. Yes, yoi. Iyalah. Enggak boleh. Oh jadi sambil ngobrol santai ya? Iya, iya. Dep ya itu ya, Dik ya. Enggak. Oh correct nih. Jadi lu masuk setelah IBS terbentuk. Iya. Berarti, berarti yang tahu Devi dong. Nah lebih tepatnya Taki lah. Gimana Dep? Terbentuk ya Dep? Kalau soal terbentuk gue juga bingung dah ya. Soalnya ada lebih yang tahu tuh di atas gue ada kayak Onyang gitu, kayak Neo. Harusnya mereka yang di sini karena Onyang udah mungkin ya. Onyang udah kan Japas. Waktu Japas. Terbentuknya sekitar tahun Forum Masalah yang buka tahun berapa itu bro? 2000. Kakak Bicang tuh. Makanya itu aja tuh. 2010-an kali ya? 2010-an. 2010-an kayaknya. 2010 ya? Iya. Bener lu. Selagi 2010. Neo masih tinggal di Pos Sentul. Iya. Tahu kan kamar Icang kayak gimana? Iya, vibes-nya. paham. Ya masih tongkrongan masih apa ya? Masih rame lah ya. Masih rame. Masih ya, rame, ya. Dari siapapun di situ gitu. Terus berarti 2010 ya mungkin berbarengan sama ya Onyang kan waktu itu ngomong sama gue nih Dik ya. Kayak 2010 itu kita berawal dari ngeband terus iseng-iseng bentuk komunitas ya. Awalnya emang dari hobi ngeband, hobi nongkrong gitu ya. Terbentuklah komunitas gitu ya. Masih IBS itu sendiri. Iya. Iya. IBS ini pernah ngerekrut anggota nggak sih? Apa datang sendiri anggotanya? Iya. Ini datang sendiri deh anggota-anggotanya ya. Datang sendiri. Siapa aja gitu yang Welcome and go. tanpa mengotak-ngotakan gitu Iya, lah. Gitu. Udah nongkrong bareng aja. Jadi kayak IBS itu rumah ya. Jadi benar. siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa memiliki gitu. Iya. Itulah IBS itu. Keren. Tadi kan Ya emang gua juga termasuk kan. Masih. Iya. Lu di mana emang? Lu IBS bukan? IBS gua, walaupun bukan orang situ juga. Dia tarkam dah. Tarkam. Gua kalau bisa bikin KTP, udah bikin KTP gua di Pos Iya. Ted ya, Dik ya, Dep ya. Jadi gua nih tinggal di Belaraja nih. iya. Terus kalau ya Kos Sentul IBS ya rumah kedua gua lah. Iya. Gitu. Bukan gini ya, bukan cuman apa namanya? Bukan cuman teman-teman seangkatan ya dan gua yang gua itu orang tuanya kayak Mang Ucu, kayak Mama Nopi, kayak semua tuh ya orang tuh Mama Gugun gitu. Iya. Semuanya baru dah kan udah nongkrong. Maka kalau anak sepi dia nanyain kan. Iya, betul, Gitu. Karena memang Iya. di situ udah begitu gitu ya. Basecamp pertama, anak-anak di mana basecamp pertamanya? Markas pertamanya. Markas pertama itu di kamar Icang atau rumah Neo situ. Ada. Iya, di situ awalnya. Enggak lah ya, Iya, itu di situ. di Bang Saleh. Pindah ke kosan terusnya. Dari itu berarti ke kosan. Ke kosan ya, betul. Nah, ke setelah kosan. dari situ ke kosan, barulah ke Yang sekarang. Morkes ya. Iya. Di Morkes. Iya. Kosan baru gua datang tuh. Kalau kamar ikan kan masih kecil gua berarti. Iya. Lu masih MI Jigot. dulu, MI ya. Iya, masih jigot. SD lah, jelas itu mah. Masih jelas, SD. Kosan baru gua nongkrong tuh. Pendaki ini semua pada pendaki kan. Hobi naik gunung juga, Blok? Hah? Hobi naik gunung gitu dulu anak-anak. Lu Ya. Depi ya, Iya. kalau Depi tahu. Ya emang ya di situ apa aja dah. Jadi semua ada, Semua. naik gunung, motor, musik.
ada semua di situ. Apa aja di situ Apa aja ada masuk semua. lah di situ. Apa aja Yang bisa kita garap dengan kreativitas kebersamaan Iya, itu kita betul. gas gitu ya. Oh iya. naik gunung, Hmm. motoran, Cuman acara. ya. Cuman itu sih apa namanya? Dulu tuh ya memang kita tuh berkesenian itu harus kuat gitu loh Dep ya, harus Iya. kuat. Makanya komunitas kayak IBS ini memang dulu tuh diperlukan gitu. Dan gue juga nggak nemu itu, maksudnya di Blaraja ada, cuman gue lebih nyaman ke IBS jujur. Iya, emang. Gitu kan, datang ke situ gitu. Terus, weh si udah. Lu bisa ke situ kenapa? Gue kalau nongkrong di situ ya, Bisa main ke situ ke pos. ya anak-anak ngajak kayak kan Onyang kan ngeband juga dulu tak. Iya. Sama gue ngeband. Sini dah nongkrong di pos. Akhirnya kenal sama Depi, kenal sama si Ayu, sama Gugun gitu, yang ada yang ngeband juga gitu gitu. ya. Semua juga gitu. Datang nongkrong. Iya, jadi emang tempat singgahnya teman-teman lah di situ. Jadi yang dari mana aja, Iya. ya di situ ngumpul ya, Iya. di pos itu. Jadi Iya, nongkrong. ya wadah lah, kayak rumah. Jadi orang-orang mau main, bahkan banyak yang nggak balik-balik ya di BS aja. Iya. Gua Banyak yang nggak balik-balik di BS aja. Sampai mainnya nyariin tuh kan. Iya, sampai mainnya nyariin, aduh. Ngobrol sama gugur masih ada tuh kan rame. Gue juga sempet dulu dia. Jadi ada agenda IBS, satu agenda gitu. Gue kerja gitu, gue kerja. Itu pulang kerja gue langsung di situ, nggak pulang ke rumah. Sampai tidur besokannya nggak kerja gue. Iya. Karena ngebelain ya acara gitu loh. acara. Tidur di kamar Gugun waktu itu. Gue bangun-bangun apa coba? Apa? Nyokapin Gugun lagi masak goreng ikan. Wangi bumbu ikan kan. Bangun gue, buset gue bilang gue ketiduran di sini. Lapar. Nyaman lah gitu ya, nyaman Enak. gitu. Di situ. Nah nih, Dep, kenapa sih lo memilih nama IBS? Arti IBS itu apa sih, Dep? Yang ya gue tau lah itu insan bambu sunyi, kok bisa kepikiran nama itu gitu, Dep? Kalau lebih detailnya gue kurang paham ya, karena gue juga nggak tahu penamaan IBS siapa gitu. Kayaknya Onyang sih yang nyebut nama IBS itu, karena siklus kita ada tuh di seberang, namanya apa bro? Ini ya, Pak, RPM. RPM. Apa itu RPM? RPM. Iya, Radio remaja remaja ya? pemuda makam. Jadi Oh, dia seberang itu. Remaja Pemuda Makam. Iya. banyak bambu di sana. Ya, hanya bambu. Oh, yang di seberang Iya. rumah Iya. lo Dik ya? Hah. Emang ada makam di situ? Iya. Oh, RPM Remaja Pemuda Makam. Itu nongkrong di makam awalnya? Iya. RPM. Udah kayak motor ya. Mobil RPM. RPM nya Kita bikin tandingan lah ya. Iya. Oh. Jadi Yang menyerempet mereka gitu tuh. karena kita nggak punya bambu, mungkin ya udahlah kita pakai namanya aja ya. ambil aja. Bambunya ambil ya. Mungkin begitu kali ya. Karena di makam itu identik sama banyak pohon bambu sih. Iya. Bambu. Tuh, makanya diambil lah nama IBS, B-nya bambu, Iya betul. Sama sunyi. sunyi. Esnya sunyi. Nah itu kok bisa sunyi sih tuh, Dik? Maksudnya apa nggak insan bambu rame gitu? Karena kan anggotanya rame loh. Anggotanya rame bener nggak? Namanya nggak, kalau sama Bu Rame IBR nggak enak Iya, sih. iya gitu. Nggak Maksudnya, enak juga sih. kenapa bambu sunyi? Apa temen-temen tuh lebih tenang dengan kesunyian, lagi bareng-bareng ini pada diem, sunyi aja udah kita gitu. Diam yang meletek kan. Kayaknya dulu tuh karena emang apa ya, atmosfernya dulu lebih ke metal ya. Aha, Anak-anak tuh lebih ke metal slamming gitu ya. iya ya. Jadi mungkin lebih biar serem aja kali. Sebagai sunyi. Kesunyian ya, kesunyian. Sunyi bambu. Makanya sunyi. lahirlah sunyi tuh kan. Oh iya benar. Nah itu tuh teman-teman ya. Salah satu band di Balaraja, Sunya itu lahir di IBS, Iya. iya nggak? Iya. Betul. Yang itu IBS membidani Sunya, Sunya. Sunya. Ejong nih salah satu kita di sini. Ya Jong gitarisnya. Iya, gitaris. Aica vokalis Aica kan. Aica. Vokalis. Manajernya nggak datang manajernya nih. Berapa? Doni. Manajer. Si Dodi. Doni. Ya Doni. Camat kita itu. Sekarang itu lagi kesel gua sama dia. Gua kan presiden Bastardo. Iya. Itu gua di ini ya, ditipu touring. Iya. Kesel gua, masih kesel gua sama dia. Bro, sekarang kan di base nih nggak ada kegiatan apa-apa nih bro. Iya. Iya, bisa bagaimana nih? Vakum apa gimana nih? Kalau bicara kegiatan ya IBS tuh Biasanya kan rame tiap tahun. mungkin untuk Ada saat aja ini belum. Hmm? Belum. Memang kita udah ada rencana-rencana mau bikin kegiatan lagi. Ya, terakhir kegiatan itu kita Di pos. ini apa launching album Smellfish ya. Oh, yang bedah album. Album Smellfish. Bedah album ya. Nah, Oh, terakhir itu kita kegiatan itu kan. itu udah tahun berapa ya? Dua- Rumah hancur kedua misalnya. Iya, 2019. Ya, 19. Terakhir. ya. Terakhir 2022 kalau nggak salah. Enggak, terakhir 2019.
2019-an. Itu ya yang Kayaknya gue jadi MC-nya waktu itu. Iya, di MC. Yang si Teddy lu setrap apa ngikut gua manggung sama No Problem. Gua Kan ke Jogja. di grup kan ya? Iya. Woi, jangan pada Udah cabut split, ya, udah yang cabut yang ngeband aja. Soalnya besok kan kita punya acara. Teddy mau ngikut sama Adit. Iya. Yang stile gua. Altile ya? Berdua doang kabur. Di setrap apa ciplok kan lu? Iya, Di setrap dia tak kalau ciplok. Mangkrak, gua mangkrak. Ciploknya masih bandel waktu itu mah. pembangkang Sekarang nggak masih lah. Sekarang. Saya respect lah. Ya, lu ciplok kenapa? Segan aja sama abang ngedong segan. Enggak, kenapa? Alasan lu kenapa? Ya segan aja. Lu sama gua nggak segar sama Depi nggak segar? Segan. Kayaknya sama Semua ciplok juga lah segan. ini. Respect abangku. Respect aja gua segan lah. Segan wah kita nggak bisa gimana kan. Karena emang, Beliau. ya udah lama juga sih, udah hampir 5 tahun ya. Hampir Ya. 5 tahun 5 tuh tahun. kita nggak ada kegiatan. Nah emang ada rencana-rencana mau bikin kegiatan lagi, cuma lagi kita konsep Susun. lah. Apa Lagi kita nih? konsep. Coba agenda terdekat. Ya masih sekitar musik pasti. Hmm. Pastinya masih sekitar musik. Untuk agendanya ya nanti kita kasih info terbaru ya. Wih, mantap. Stay tune aja di Instagram kali ya. Iya. Tunggu di Instagram aja. Rumah hancur per berapa? Adminnya lu kan? Udah lupa sandinya gua. Sini, admin no. Jendol. 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 Admin lu kan Gia. Ya iya, Gia. Masuk sini nih. Masuk, Jeng. Bos Iski. Dap, Dik, sambil dicemerin lah. Iya, iya. iya. Sambil dicemerin Gua lah. samirin nih. Nih, Kue Samir. juga Enggak ada cocolokan yang mana lagi. selangnya nih. Coba, tet. Mana sedotannya enggak ada. Habis. Oh. Udah. Ambil ke dapur, no. Ambil ke dapur. Makan. Iya, iya. Makan tedek. Makan, Jeng, Bro. Iya. Jadi ini ya, Gimana tuh? ini lanjut ya. Gua tau lah IBS tidak sekedar nongkrong. Iya. Lu pasti pada punya visi sama misi. Apa sih itu visi dan misi IBS tersendiri gitu, nggak cuma nongkrong-nongkrong lah, karena gua tahu itu gitu. Ada nggak tuh Dap, Tujuan. tujuannya visi dan misinya gitu? Kalau dari gua pribadi ya, atas nama IBS ya. Gua pengen di Baraja itu bisa muncul itu, apapun itu, musik, motor, BMX-nya, skate-nya, apapun lah itu. Biar di lingkup kabupaten aja gitu, Iya. biar dimuncul dilihat, oh Baraja nih punya maring lah gitu ibaratnya. Ikon dulu ya, ikon. Punya ikon, apa yang dibanggakan dari Baraja. Iya. Tapi kalau soal fasilitas, ya maaf ini kurang banget soalnya di Kecamatan Baraja nih. Iya. Ngurus parah. Kita punya wadah besar, tapi kita nggak punya venue-nya gitu kan, bingung juga carinya di mana. Betul. Iya. Adapun punya venue, perizinan yang pasti dipersulitkan. Mentoknya di situ aja gitu Iya, ya. iya. Mentoknya di situ. Bukan kita nggak mau bikin acara gede gitu. Ya pasti perizinan dipersulit. Birokrasinya ya. Ya. Birokrasinya ya yang lumayan apa ya? Step-stepnya tuh, Ya, wah effortnya luar biasa sih gitu. Harus melewati komplek-komplek dulu. Betul, Dik. Ya, Komplek A, komplek B, komplek C ya. ya memang harus begitu. Repot. Nggak langsung Kalau to the point lebih fleksibel mungkin lebih enak kali ya. Iya. aja. Harusnya sih. Iya. Cobalah, tolong fleksibelin. Jangan direpot-repotin. Coba tolong. Ya, Pak Berika ya. Iyalah. Tolong gini aja. Karena yang gua lihat ya, ya sejauh ini yang kita udah berjalan di IBS itu sebenarnya banyak ya potensi-potensi orang-orang Belaraja itu kayak dari musik ya. Iya. Itu sebenarnya bisa lebih di-up lagi, lebih dikembangin lagi. Iya. Ya apalagi di skateboard atau dari BMX-nya gitu kan. Kalau itu difasilitasin mungkin menurut gua ya akan lebih bagus. Iya. Jadi ditata lagi lah sarana prasarananya diberikan gitu kepada teman-teman anak-anak muda gitu kan. Iya. Harusnya sih begitu. Iya. Harusnya gitu ya. Karena ruang kreativitas di Belaraja itu menurut gua, menurut pendapat gua ya masih minim. Iya, Artinya benar. masih belum benar-benar dibuka untuk teman-teman buat ekspresi secara bebas gitu. Iya sih. Tapi setidaknya gini ya, Dik ya, Dep ya. IBS telah menerobos itu gitu, walaupun memang susah payah gitu loh ya. Iya. Tapi IBS sudah, yaudahlah kita bikin aja gitu ya. Iya. Cuman
perlu memang dukungan, bukan cuma dukungan dari teman-teman tapi dukungan dari pemerintah juga sama. kecamatan juga gitu ya. Emang begitu. Wih, luar biasa sekali teman-teman ini ya IBS. Acara pertama, Bray. IBS di mana pertama? Kalau acara pertama Ada berapa tetap acara sih? di pos ya, di PAUD. Acara pertama itu kita buka tuh secara gratis ya. Secara gratis dengan budget ya kolektif teman-teman ya kan. Nah, setelah kita lihat potensi ketika membuat acara pertama itu emang bagus. Responnya bagus. Responnya bagus, Responnya bagus ya ya. kan. Nah, kita kembangin lagi lah. Kita kembangin lagi, akhirnya kita buat lagi acara selanjutnya gitu kan. IBS Present 2 pada saat itu. Ya IBS Present 2. Nah, kita nggak muluk-muluk lah. Yang kita pengen tuh aman ya kan. Terus rame, Kondusif. kondusif. Nah, itu alhamdulillah terjadi pada saat itu. Itu aja sih. Akhirnya kita coba buat bikin acara. Yang lebih ekstrim tuh dengan budget pas-pasan, kita buat acara malam, enggak? Iya, kita pernah bikin acara 2 malam. Cuma di beda lokasi ya pada saat itu ya. Jadi kita acara itu bikin di pelosok, benar-benar pelosok di desa beda kecamatan lah, di Kecamatan Jayanti, di Sumur Bandung. Dulu gue lihat ada lokasi sekolahan. Lokasi sekolahan itu menurut gue oke lah kalau gue bikin acara di sini, ya kan. Itu di 2015. Iya. 2015 gue bikin acara 2 hari 2 malam, di Sabtu malam Minggu, di Minggu malam Senin. Nah iya, kita khawatir tuh pada saat itu di pertama ya untuk acara IBS Present 3 itu nggak mungkin rame nih, karena Jauh ya. jauh dari jalan raya, jauh posisi di tengah-tengah kampung ya kan, udah pasti chaos nih. Nah ternyata itu di luar prediksi kita, jalan yang dari perapatan jalan raya sampai ke lokasi kita itu macet parah. Saking rapenya yang mau Saking nonton ya. nonton gitu ya, Iya. animonya bagus ya. Akhirnya ya kondusif, nggak ada keributan, ya kan. Yang terjadi itu ya nggak ada keributan, nanti kondusif. Player juga main semua gitu kan. Tamu-tamu yang buat isi acara juga main semua. Nah, beres dari situ besoknya kita bikin acara di pos itu. Pindah. Oh, hari pertama di Jayanti. Ya hari pertama Jayanti, terus hari kedua di pos itu. PAUD. Ya di PAUD. Nah itu Real PAUD Almeta. pas penutupan IBS Present 3 itu, pas di PAUD kita undang dulu gestar dulu ya, zaman-zaman yang lagi rame-ramenya tuh private number ya. Nah kita sampai undang itu dengan budget minim kolektif teman-teman. Tapi sukses Plok ya. Alhamdulillah sukses. Kenapa lo Plok bikin dua acara di tempat yang berbeda gitu dengan hari yang cuman ya besokannya gitu? Karena Kenapa nggak di situ aja karena gitu? nggak mungkin kalau kita bikin acara 2 hari 2 malam di tempat yang sama, ya kita balik lagi terkait aturan ya, izin. Nah, itulah yang nggak kita dapat pada saat itu. Oh gitu. Karena posisi kita lah bicara usia kan, ini nggak yakin gitu kan. Iya, iya. Yang ngasih izin juga kayaknya nggak yakin ya, aman kondusif ya kan. Ya, tapi kita buktiin bahwa kreativitas bermusik itu nggak semuanya anarkis ya. Betul. Dulu ribut, nggak melulu dah. Kondusif terus anak-anak masalah. Iya. Aman, anak aman. Ya memang di IBS juga ya, maksudnya acara pada umumnya gitu ya, ada ya, Dik ya. Itu kan musiknya musik distorsi ya, musik punk, metal gitu. Ya memang begitu. Iya, Caranya begitu gitu. Cuma anak-anak tuh kontrol gitu. Gitu. Kondusif terus nggak pernah nggak kondusif. Lalu. Nah, dan uniknya kalau setiap acara itu kita selalu bikin nyisihin ya, kayak baksos ya. Jadi setelah acara kita lakuin tuh baksos, jadi bagi-bagi untuk lingkungan. Terutama tuh pada saat itu kita bikin acara itu yang terakhir ya, yang IBS Present 3 itu setelah acara kita buat santunan tuh. Santunan buat lingkungan gitu. Santunan buat lingkungan. Santunan yatim piatu ya. Iya. Ya, dan gua nggak nyangka tuh emang kayaknya ya alhamdulillah nih banyak gitu acara-acara yang udah di IBS bikin gitu. Iya. Ada 10 nggak sih lebih? Lebih. Dari pertama mah? Lebih kalau Lebih lah, 10 lebih ya. lebih. Kalau dari pertama? Iya, dengan tanpa sponsor ya. Tanpa sponsor. Supaya Itu sih. Tanpa intinya. sponsor ya. dan situ maksudnya
berapa aja duit, ada niat, ada duit segini, gas. Jadi itu sih yang kan di obrolan kayak gini kita ngobrol, bikin acara gimana Iya. nih? Kira-kira tanggal sekian oke nggak? Ya udah, ayo gas. Nah dengan modal percaya diri, dengan modal kekompakan, gitu loh. Garap. bener gue kangen banget tuh di PAUD tuh. Iya. Kan PAUD Almeka ya, jadi kalau anak-anak tuh melesetinnya temen-temen PAUD Almetal, ya kan? PAUD Almetal. Tapi Dik ya, sekarang masih bisa nggak bikin acara di PAUD lah, jangan di jauh-jauh dulu di PAUD Tikum kita tuh di situ, masih bisa nggak sih? Nah, Karena secara kan itu pakai PLN. oh itu kalau PLN tuh emang untuk ini ya apa? Untuk kas ya, kas. kas. Jadi buat tampung dulu deh, gitu. Buat income, Oh, buat gitu. income anak-anak juga. Masih bisa dipakai, Iya. masih bisa. Kalau untuk acara masih bisa kondisional. Gitu tinggal suruh pindah lagi aja mobilnya. Orang Pindah dulu bos. orang diusir dimatiin lampunya. Iya. Gue diusir, gue matiin lampu satu pos nih. Iya, tenang dibeli tau. Tangan besi bro. Tangan besi, tenang aja. Enggak emang Tangan besi. jujur aja ya, gue kangen sih gitu nongkrong di acara gitu ya, maksudnya yang datang kita doang nongkrong dulu. Gue inget nih ada pasar bisa diciptakan. Iya. Gitu tuh. Memang gue nggak datang, cuman gue dengan dari anak. Setelah itu gue datang lagi ke mana, ke IBS ya. Ya, tiba-tiba gigs tuh ya. Ih, Rakyat dulu. Rakyat. Flavor Aceh itu kayaknya setahun ada 3 itu. Iya, Iya, tahun 3. Ada 3 itu. Tahun Flavor 3. Aceh ya. Iya, Flavor Aceh. Tiba-tiba Riot. Tiba-tiba gig, Rio, terus pasar bisa ciptakan. Terakhir itu kita ini apa? Kebakaran hutan yang di Ya, Oh, iya. kebakaran hutan. Karhutla, ya. Karhutla. Jadi setiap kejadian momen nasional ya, kayak bencana alam ataupun isu-isu terkait masalah Sosial isu gitu. sosial ya, kita selalu bikin acara di dalam kegiatan itu gitu. Wih, mantap. Ya. Nah, nih, kalau ini ya, Dik ya, sorry. Rakyat itu kita ngundang siapa sih band-band Bandung tuh? Yang Bandung mah tiba-tiba bukan. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba gigs tuh Bandung, band Bandung. Hari generasi ya. Sampai jadi dia datang teman-teman dari Bandung ini si Buuk ya. Iya. Kang Buuk itu datang diundang sama anak-anak itu cuman dengan tempat seadanya karena kita modal pertemanan dan Iya. apa namanya kekompakan aja sih ya. Kompakan aja ya. Udah yakin, still yakin aja. Iya, still yakin. Still yakin, still pede. Lo yakin nggak? Yakin kayak ini rumah hancur yang kedua, yang Bandung juga ya. Rumah hancur yang Pol 2 itu. Muncul Vol 2 ya, Iya, terakhir. Terakhir. Nah itu udah ada regenerasi dah. Pas rumah hancur itu, gue serahin ke teman-teman kayak Teddy gitu, terus ke Jendol, kayak yang lain ke Aldi gitu. Nah jadi gue udah serahin ke mereka buat bikin acara. Coba bikin acara. Apa sih namanya kalau itu? Serah apa namanya kalau ini? Ya, Lari itu selalu lari ngasih apa namanya? Terpijak tadi. estafet ya. Estafet. Estafet kegiatan. Di ini apa sih ngasih ini? Ngasih apa sih? Ya, estafet maksudnya. Iya. Kalau kebakaran hutan kalau nggak salah tuh. Itu Riau ya, Riau buat Palembang di itu. Pekanbaru ya. Di Iya, Riau gitu. Pekanbaru. Nah itu setahu gua di PAUD bukan sih Dik, waktu itu? Kita di perapatan ya. Simpang. Perapatan. Di Simpang ya. Simpang. Akustikan ya. Akustikan ya berarti ya? Iya. Donasi sekalian ya. Kalau yang gigs yang berapa Aceh. Termasuk bencana alam pas di Banten itu ya bro? Iya. Iya itu juga Iya, iya, itu sama kita ya. bikin Iya. galang dana tuh. Dalam dana ya. 2 hari kalau nggak Di salah. Lebak ya? Di Lebak ya. Iya, iya. Iya benar itu ya. Berhubung ada bencana alam lagi kan kita. Ya janganlah. Jangan sampai juga ya, jangan sampai juga. Maaf. Nanti goreng. Bahaya. Nih Dep, ada nggak Dep? Ketika lo bikin acara nih, misalnya IBS bikin acara, hal-hal yang bikin lo kesel atau gitu misalkan anak-anak koordinasinya susah apa gimana, ada nggak sih kayak gitu? Pasti kalau soal itu pasti ya, karena mereka bukannya gimana ya, kayak Teddy yang lain itu kan masih dulu mungkin ya, masih bocah lah. Butuh bimbingan. Ya, butuh bimbingan karena kita juga pusing ya. Lu diatur susah banget sih harus ke sini gitu nih. Koordinasi ke sini nih. Iya. Itu susah banget sih kalau bukan gua Ciplok itu yang datang ya nggak mungkin jalan mungkin Iya, ya. Kan mikir ada yang tua kenapa harus yang muda? Tuh, ya. bener kan yo. Ya nggak ya? Bener nggak, Ki? Ada yang tua kenapa harus yang muda ya? Iyalah. Jadi gitu. Gitu. Jadi ada yang tua, yang muda kenapa berjalan? Simpel itu aja. Tapi emang, tanpa IBS pun gitu ya, maksudnya bagus IBS ya. Cuma memang Pos Sentul emang tempat nongkrong abang-abang gue juga di belakang aja emang. Iya, pasti. Pos Sentul gitu-gitu. Emang
anak asik-asik teman-teman lu anak pesentul tuh Iya. gitu. Brengos semua ya. Iya brengos mah iyalah gitu. Brengos. Disenggol mah mau cicing bae orang mah. Orang mau nyenggol tapi disenggol mah kan. Ditenggel. Ditenggel. Nih setelah maksudnya sekian lama itu IBS mungkin agak istirahat lah ya, gue bilang istirahat gitu. Dik ya Dep ya. Kesibukan lu pada apa sih? Gitu. Kok sampai lama IBS 3 gak jalan nih gitu? Apa lu punya kesibukan yang lain gitu? Dep, apa Dep? Untuk saat ini kesibukan gue mungkin kerja ya, kerja. Ya, namanya kerja gitu kan, kita belum ada kepikiran buat bikin acara apapun gitu. Sibuknya kerja aja gitu, kerja. Kayak normal orang kerja, Iya. kerja balik malam tidur, Istirahat gitu ya. pagi gitu kan. Mungkin beda kalau ini ya. Ini hari-harinya. Saya juga nggak tahu sebenarnya hari-harinya. Apa sih sebenarnya? Bapak ini, Gue juga sumpah nggak tahu. Jadi ya. iya ada. Gue bakal nanya si Ciplok kerjanya apa. Jadi mah dari awal aja langsung nanya ke orang ya. Misteri, soalnya gini ya. 3 bulan nih, saya gak ketemu dia. Tahu-tahu ketemu di mana? Wah ya, mana enak sih. Gitu Pak. Setiap lu baru ketemu dia pasti dengan kendaraan baru. Nah itu dengan gaya baru. Sumpah gua Kendaraan baru. flamboyan Bapak ini. Anak bawah ini kayaknya siapa? Acara terkenal itu. Hotman. Hotman. Iya. Tapi sih baru kerja dulu sebenarnya. Ya, Kesibukan. kalau kesibukan sih ya biasa lah. Muter-muter aja sudah. Apa Ya, muter-muter aja ngurusin masalah orang sebenarnya. Oh gitu. Orang. Ya, jadi ngurusin masalah orang ya lebih tepatnya ya di kantor hukum sama notaris tidak. Oh gitu. Iya, jadi Oh. ya alhamdulillah ada yang percaya. Jadi Alhamdulillah. ya gua kerja lah jadinya. Iya. Ya kan? Itu jadi teman-teman tuh. Kalau nolongin orang. Mulai yang butuh. Membutuhkan. Butuh pertolongan ya. Iya. Hukum, bantuan hukum apapun itu. Soalnya saya Soalnya saya pernah dapat bantuan dia, ditilang aku yang ditilang. Enggak, kemarin sebelum lebaran rame emang di Bapak. Ditilang, gue ditilang. itu. Ditilang. Ditilang. Aman lah ya. Aman lah. tapi ditilang 3 hari itu kan Aneh gue juga bisa 3 hari ditilang. Motor ngikutin motor gua. Bodong gitu ditilang. Iya. Itulah apa gunanya kita punya teman maksudnya yang kerja di berbagai bidang. Jadi kita bisa ketika kita mentok butuh bantuan ya kita bisa ngontek gitu. Kalau lu Dep di mana Dep? gue Iya. di damkar dah. Oh di daftar. Ini Gak enak saya nyebutinnya. Enggak apa-apa Dep. Emang lagi damkar lagi Saya lagi jadi naik daun sekarang. iya jadi idola gua bilang juga. idola, iya idola para remaja. Jaga Konoha. Penjaga Iya Konoha. benar. Apapun dikerjakan. Iyalah. Telepon anak saya, telepon damkar mainan. 911. Tapi pasti lu pada kangen lah ya pengen ngumpul lagi gitu ya. Iya. Dia pengen inilah ya gitu. Pastilah. Kalau bicara kangen udah pasti pengen kayak dulu lah bikin acara lagi gitu kan. Karena mungkin ya teman-teman juga udah sibuk, ada yang kerja, ada Iya. yang merit ya kan. Ada yang takut bini mungkin. Lu kali itu ya? Lu bukan. Seperti Enggak lah. Cipluk mah Saya lah gua mah. paling seminggu tuh sejam dong di rumah. Sisanya kemana gitu? Sisanya di luar dia mah. Iya. Apa itu bini? Kalau dia itu terus ngomong ngeliat statusnya. Holiday. Tapi harusnya Teddy dan kawan-kawan sih yang harus jalan sekarang ini ya. Iya, Ya, iya. menurut gua Rasa diem lebih tepatnya mereka. Rizky bisa masuk harusnya nih. Jendol. Dol masuk dol. Dol, masuk Dol. Faktor apa sih nih yang bikin IBS tuh ngalirnya apa ya, maksudnya selancar itu gitu? Apakah karena lo gini ya, Dik ya, tak ya? Lo ada dan gua, lo harus ngikut apa kata gua? Apa karena lo diktator? Apa karena memang lo merangkul dia sebagai abang-abangan? Bagaimana sih? Gitu loh. Kok bisa IBS itu berkegiatannya terus-menerus gitu loh? Apa sih yang bikin faktor kompaknya itu? Kalau menurut gue ya, gue suka ngedengerin keresahan mereka nih. Lu pengen apa gitu? Iya, iya. Gue pengen buat acara begini-begini. Ya, ayo kalau emang siap gitu. Kalau soal budget, ya kita kolektifan aja, minta sama siapa gitu. Iya, iya. Tetap kolektif lagi anak-anak dulu. Iya, bagi kolektif. Berapa rupiah semampunya. Ya kan Tapi budget kadang bisa juga, dicari ya. kadang gue ada model diktator. Nah, Memang harus. iya, kadang ada model diktator. Gue kayak mereka ini harus ya udah lu kalau nggak mau ya injak aja udah. Iya, Emang harus begitu.
Karena manusia bebel-bebel kayak gini kudu gitu Iya, betul. Pembangkang. Masa lurus semua bisa pembangkang satu. Ya kan maksudnya duit bisa dicari gitu. Iya. Cuman penting lu niat mau jangan sampai ada kata isi mau buka daek. Gitu kan ya. Nah itu. Nih teman-teman ya. Teman-teman nongkrong di IBS itu jangan malas gitu. Jangan nggak ada omongan si mau buka daek. Jangan sampai ada gitu. Bertiket. Nah, waktu itu pernah di markas ya. Iya. Bikin jadwal piket. Jadi Jadwal piket. tempat tongkrongan tuh kita bikin jadwal piket. Biar Oh, gitu. ngacak-ngacakan Iya. kan tempat. Tetap jalan situ kalau main jadwal piket sebul. Tetap doanya walaupun kayak itu kayak. Iya, Senin Sabtu. kena tegur ya. Nah, tegur. Kena tegur, Soalnya ya. ambal ayam. Nih puntung rokoknya pelang aja. Segitu udah difasilitasi dengan PlayStation. PS. Apa akuarium. Semua ada kasur. Ada 2 sih aman. Fingerprint. Oh, jadi ini. Ada fingerprint. Cek roll. Ada cek roll fingerprint. Fingerprint nongkrong fingerprint dulu. Walaupun nggak dibayar ya, Iya. harus absen. Absen. Hari itu masuk siapa nih gitu. Info keadaan lah, titik koordinat. Tapi Titik koordinat markas. bagus juga nongkrong begadang gitu. Bisa sampai nangkap maling tuh 3 kali maling ditangkap. Nah itu, lebih dari 3 kali lebih. Lebih dari 3 kali. Itu ya. Maling itu sampai ketangkap sama anak-anak. Sempat ada cerita ke gua, gimana sih Fok? Maling TV dia yang paut metal. Tipnya ke paling. Gimana sih tuh? Ya nggak ngerti tuh Siapa tiba-tiba yang nangkep pertama gue kali ditelepon kayak? ya kan. Hah? Ini ada maling gitu ya, buset malam-malam. Dan anak-anak itu yang nangkep semua. Kalau maling ke situ mah santapan renyah gitu. Santapan renyah. Ada kalau lagi malam minggu bete nih. Ada maling seru nih kayaknya. Ngarep ada maling ya. Ngarep ada maling. Ngarep ada musibah ya, tapi kan ada kita mah main be. Jeb 1 masuk tuh. Nah, Seru itu maling kan. kalau acara bakso sudah jelas lah ya, terus acara kegiatan band udah jelas. Kalau bulan puasa, nih gue tuh ngarep undangan dari IBS sebenarnya, cuman kemarin nggak ada bukbernya. Itu Iya. kenapa nggak jalan juga, Dik? Itu udah berapa kali bro ya? Udah berapa kali kita nggak adain acara. Nggak ada acara. Band selain band gitu. Ya udah hampir 5 tahun ya. Iya hampir 5 tahun tuh kita nggak bikin acara bukber. Biasanya emang ada kan? Acara bukber, santunan gitu kan. Memang kita nggak ada. Tapi untuk teman-teman yang memang udah pernah singgah di IBS gitu kan, nongkrong di IBS kita selalu adain acara buat buka bersama biasa aja. Oh, antara anak Ya aja. anak aja. Anak-anak aja di situ. Biar tetap jaga kekompakan. Iya. Wajib bubur masalah. Iya. Bikin velocity. Iya, kata gua nih anak IBS, kok nggak ada yang aneh bukber. Biasanya gua dapat aja WA nih, datang hari ini pukul sekian gitu kan, gitu. Berapa kolektifnya? Nah itu teman-teman nih, kita bukber juga itu nggak bukber terus cerita adu pencapaian gitu enggak kan ya? Jadi Enggak. ada juga santunannya dong, Iya. ya kan ya? Nah, ada santunannya untuk warga sekitar. Nah, gimana sih cara lu meyakinkan, kan gini ya, IBS tuh maksudnya bikin musik ya yang keras atau nongkrong anak-anak gitu. Nah, kan di pemukiman warga nih kayak ya maksudnya di sini rumah uak kita, di sini rumah nenek kita gitu, Iya. mamang. Lu ngeyakinnya gimana? Maksudnya apakah mereka awalnya wah lu nongkrong di budak, bawa pedahan apa gimana? Lu ngeyakinnya gimana, Dep? Kayak gitu, Dep? Karena di lingkungan di pos sentul itu yang tua-tuanya aware ya, kalau musik mungkin. Ya dia sih sok aja, yang penting mah jangan pada berantem aja. Kondusif intinya. Walaupun berantem pun Aman lah. Aman. Kondusif. Kondusif ya? Jelas. kalau berantem kan bukan kita yang tunangan kan. Ada lagi. Ada lagi. Bagian yang lebih di atasnya lagi. Tangan besinya, sesuka tangan besinya turun itu. Tapi kalau ngomong berantem yang ada lagi yang turun tangan, emang ada waktu itu yang mau dijebolin ke sumur. Itu terlalu chaos. Karena emang komitmen kita gitu. Kalau ada yang bikin chaos di acara, yaudah kita tarik keluar, ya maunya apa? Nggak pandang bulu. Ya nggak pandang bulu, siapa aja. Kalau Jadi karena kan yang menikmati acara itu bukan dia doang. Iya. Iya. Kita susah-susah nih udah seminggu sampai nangis-nangis diomelin ya kan anak-anak ya enggak. Iya. Terus dibikin ribut. Kayaknya waduh parah banget gitu. takut ntar kalau ribut kan nggak bisa lagi kan. Iya. Kan gitu lagi. Takut di band gitu ya kan ya. Akhirnya ribut gitu. Dan sangat benar kalau kondusif aja sih. Mama Lita juga kondusif ya. Aman. Rumah jenderal dekat rumah dia, dekat rumah dia yang kebaca Iya. bisingan. Gerbang utama ya. Utama, akses iya. utama piket tapi orang-orang nongkrong pasti depan rumah dia kan kalau acara. Mama Lita aman dia. Aman lah. Jelas lah. Anak kan ngeband juga di situ nyanyi. Bos Iki. Bos Iki. Biasa Bos Iki mah. Harusnya masuk Bos Iki.
Masuk ini. Tapi lo pernah ini nggak nih ya di IBS gitu misalnya kayak di apa namanya dijulitin gitu sama itu mah tongkrongan cuman poya-poya doang gitu. Pernah dapat omongan gitu nggak? Apa negatif dari orang gitu? Karena secara kan anak muda maksudnya yang nongkrong wah paling itu mah nggak ada faedahnya gitu. Pernah nggak sih? Banyak. Kalau omongan miring ya Omongan miring, tentang apa anak-anak tuh banyak. Pasti sih. Cuma kan tahu sendiri kan kuping-kuping kita kan bebal gitu ya. Jadi Kuping baja. ya udah tutup kuping Jangan aja. Yang jelas kita nggak ngerugiin dia gitu aja. Iya. Intinya jangan maling aja itu udah. Iya. Sama narkoba ya. Say no to drugs, kawan-kawan. Ingat sekali lagi. Say no to drugs. Jangan, Jangan ke saya dong. Ke kamera harusnya. Jangan ke gua lah. Enggak maksudnya generasi penerus kan lu Iya, ya. iya. Kita pesan ke lu. Tapi kan itu kan ada kamera. Maksudnya, jangan ke gua. Say no to drugs, kawan-kawan. Ingat. Mahal nebusnya. Mahal nebusnya mahal. Kan ada agenda terdekatnya. Bisa nggak nih IBS kita collab bikin acara apapun itu gigs sama Riot sama ini Sama Potres nih, sama vlog. Podcast ya. Ya bisa aja. Justru gue dulu tuh pengen bikin konsep tuh kayak ini apa radio show ya. Aha. Karena pernah kita bedah album tuh Smelpiece kan pertama tuh sukses tuh. Oh iya. Nah, gue pengen undang teman-teman yang punya band, yang punya album. Nah, bikin acara di situ gitu. Sebenarnya pada saat itu. Karena mungkin pada saat itu setelah acara itu ya kita sibuk masing-masing. Akhirnya nggak berjalan lagi lah konsep itu. Jadi kayaknya menurut gue unik gitu. Ngebedah teman-teman yang punya entah itu bukan selain musik aja. Jadi komunitas apapun itu kita bedah di situ diselingi dengan acara band musik gitu. Sama but-but UMKM ya pada saat itu. Iya, iya. Lapakan-lapakan. Karena yang gua rasa yang gue lihat bahwa UMKM di Blaraja ini punya teman-teman tuh sebenarnya banyak. Cuma mereka nggak ada wadah untuk mempromosikan hal itu. Akhirnya mereka secara independen ya untuk mempromosikan bahwa produk-produk mereka gitu. Iya, iya. Sebenarnya kalau bikin kayak gitu keren juga sih. Bagus juga sih. Bikin lagi kali ya. Iya. Kayak Kita bikin. apa dulu tuh? Pasar bisa diciptakan ya? Nah, pasar bisa Nah, itu. diciptakan kan gitu. Itu tuh Anak juga yang jualan kan. Ya, Anak-anak temen juga. juga yang jualan. tahun berapa sih tuh? Itu 2000 Sebelum Covid, anjing. Iya, ya 2018 kalau nggak salah. 2018 ya. Media segituan lah. Kan sudah Covid mana bisa bikin acara. Iya. Pas Covid Iya. mah emang enggak ada semua kan. Nggak Terakhir itu kita bikin acara pas mau menjelang Covid kan ya, 2020 itu. Yang Smelpiece itu. Enggak, bukan. bukan ya? Apa sih? Hero Poltek. Era Poltek udah Covid. Setelah Covid. Setelah Covid itu. Itu mah. terakhir itu. Kalau sebelum Covid kayaknya itu 9 piece. Ya, terakhir itu Smelpiece. Rumah hancur present itu tuh, rumah Iya. hancur. Hancur. Smelpiece. Ganti ganti jadi hancur. Ganti aja hancur namanya. Siapa tuh gara-gara siapa? Enggak tahu. Ini samping ini yang sama ini. Jadi kan ya, gue datang lagi ke IBS gitu setelah 2018 ya. 2019 gue datang lagi ke IBS. Lah, kok rumah Gugun jadi pindah gitu kan? Iya. Rumah Gugun yang lama dihancurin, cuman masih ada bangunannya itu. Jadi base camp anak-anak kan waktu itu. Nah, gue sebut rumah hancur. Akhirnya kita ngobrol ya kayak apa lu juga ya. Udah kita bikin acara mumpung Smelpiece baru launching album waktu itu. Kita bedah aja karya ini. Ya udah apa nama acaranya? Rumah hancur. Iya. Itu kan rumah hancur. Orang pas anak Bandung ya, kagetin aja tuh, ini tempat yang keren amat, nggak apa, pas nongkrong anak-anak aja, kaget banget tempat ini, saya penggusuran kali, bukan masih ada orang-orang, kayak saya tempat penggusuran, bukan masih ada orang-orang yang rumahnya nongkrong, keren banget keren. Nah, di rumah hancur sendiri pun juga sini Ted, siapa Ted? Om Jau ya? Iya pernah waktu itu ya, Pernah main di situ ya? tanduk ya, Lagi di ujung tanduk ya? iya, waktu itu saya buka, puasa mana sih bukan ya? Bukan. Puasa. Puasa. Puasa kalau nggak salah itu. Ih, enggak. Malamnya lu ribut. Iya, Iya kan? Malamnya ribut ya? iya. Bukan gue Dep. ikut, sebengal. Bengal. Gue datang ke sana doang ikut. Iya kan? Mandiri. Menghadiri kan? Mandiri peributan itu. Peributan itu. Acaranya emang ribut. Acara mah enggak, acara mah aman, kondusif acara mah. Oh iya, karaokean ya? Karaokean. Iya di dalam markas itu tuh. Banyak cerita soal markas kan. Banyak ceritanya lah. Curhat nggak curhat di tembok anak-anak, curhat di tembok. Mending apa lu kan tembok aja. Dan memang IBS juga menghasilkan kayak
Karatunga si Kodil ya. Sunia. Sunia, terus ya Japa selain dari situ gitu kan. Lu juga karaokeos kan lu punya apa? Iya, karaokeos ya. Karaokeos dari itu ya. Lagi vakum aja kalau kelas gue. Biasa lah, hiatus. Hiatus. Pernah manggung di mana itu? Wih, banyak banget. Sering. Tapi Dedi grogi entah kelihatan. Grogi. Grogi aja guanya. Apalagi banyak cewek grogi dia. Mau kudu kata sober kalau manggung. Kudu nggak sober aja itu tuh. Kudu kalau sober gimana kalau sober? Kayak ngeliat orang rame, apa yang orang rame? Gemeter. Nih, Dad, Dik, harapan lu nih buat temen-temen IBS yang sekarang nih, apa nih harapan lu? Apakah ayo kita bangkitin lagi IBS dengan terobos yang fresh gitu? Apa harapan lo ke teman-teman IBS nih? Ya kalau harapan gue sih biar bisa lebih berkembang lagi, lebih hebat lagi sih. Jadi untuk kedepannya bisa lebih merangkul jauh lebih luas gitu. Iya. Iya itu. Ya mudah-mudahan ya adalah regenerasi ya. Menurut gua ya karena nggak ada lagi wadah buat untuk skop di wilayah gua aja ya. Iya. Kayak nggak ada lagi wadah kayak gitu. Dan IBS pun juga ya, Agustusan nih, Iya. dia mengadain sendiri ya? Iya, betul. Iya nggak sih? Ada yang sendiri. Itu kenapa lu maksudnya bisa ngadain sendiri, independen sendiri? Ngapain? Itu kenapa sih itu? Dep, cerita Dep. Beda aja itu. Mungkin. Beda aja. CRT itu ya? Iya, kalau sama yang dibilang itu ya. Iya, tapi kita Bisa lah. bikin sendiri aja gitu kan. Di Soviet kan. Nggak, itu kenapa sih Dep, lu kepikiran apa nggak? Misalkan gabungin aja nih sekampung gitu kan? Apa IBS sendiri? Nah, pun dana itu dari mana sih Dep? Apa lu ngambilin keluarga apa gimana? Kalau soal dana kita kolektif aja. Kita pernah kita minta ke dana ke masyarakat setempat itu nggak pernah. Enggak. Kita kolektif aja. Anak-anak. Pasti mau ditaktor tuh. Oh kalau gitu, Misal 100.000 nih, udah kerja tuh. Iya. Yang belum kerja, udah lu silahkan deh. Pasti kalau udah pendanaan pasti di grup seperti itu. Tapi anehnya tetap jadi aja. Jadi ya? Tetap jadi aja. Jangan gitu terus. Tapi kalau udah ngomongin pendanaan aja, kalau kita kan di grup kan. Mereka aja gandeng langsung sama keren geng lah. Iya, karena gue lihat, wih kata gue anak IPS ngadain panjat pinang sendiri, makan kerupuk balap kelereng, balap karung gitu. Kata gue di IBS sendirian aja nih gitu. Tapi memang mampu untuk mengakomodir itu ya, ya bagus lah gitu. IBS tuh RT berapa sih tuh, Dik? RT 9. RT 9. 9. 9. 9. Masih belakang, masih rare kan? Masih. Ya. Tapi tanggapan Pak RT gimana? Woi, seruntulan sorangan bayi bikin kain. Kalau itu kan apa lagi? Kalau RT kan gue buat gitu. Ya selagi nggak minta ke dia, ngapain harus Iya sih, ke situ. khawatir ya? Iya sih, memang ya namanya independen lah, hari kemerdekaan lah ya. RT pernah ngomplain nggak sih? Siapa lagi di Ya enggak lah. Justru kan kita undang juga yang lain kan. Iya. Yang nggak kebagian di sana kita panggil. Yang udah ada sama Iya. ada ke sini. Doktrin itu sih aja. Doktrin. Hadiahnya lebih banyak gitu ya. HP. iPhone. Lu betul HP pernah lu? Pernah. 200 bener ya? Iya. Betul bener kan HP? Handphone. Walaupun dulu lumayan sih. Lumayan lah. Beli HP sih ya. Agustus HP. Tapi dia dulu panjat pinang lu. Panjat pinang. Panjat pinang. Iya. Ya, tipe gitu. Si jendol ya. Iya. Berhubung bocil masih dulu bocil masih ada kecil kan. Sekarang udah merdeka jangan mau ada bocil lain lah. Banyak sih ya di IBS, di acara IBS yang melahirkan. All Game tuh manggung pertama di IBS kalau nggak salah. Iya sih? Pernah main di IBS? Sering main Sering, di Pak. BS. Sering main di BS. All Jam, bandnya I itu siapa bandnya? Jong, bandnya I siapa Jong? Krabby Patty ya. Itu. Krabby Patty. Terus tadi yang lo sebutin siapa? Privat Number, Private number. Invitor. Iya. Victor. Banyak ya, JD Aldair. Banyak yang di undang-undang main di situ ya. Banyak, ya. Banyak sih emang. Itu Kayak skeptikal Rahim ya. zaman-zamannya Kalau benih disebut benih kalau disebut benih. Benih ya, benih. Benis Badut. Benih. Benih. Namanya dari pos benih. Enggak, vokalisnya waktu itu batuk kalau nggak salah. Nih. Benih main. Benih enggak tahu gue benih pernah main di pos. Pernah. Tapi dia main waktu pada saat itu gua bikin acara yang 2 hari 2 malam itu. Oh, yang di Tapi di stag pertama ya di Sono, dikejauhin sama lu. Benih dibawa ke jauh. Yang mainnya.
Parah. Kanan kiri pasantren lagi. Kobong udah. Ngeguik-guik ya. Pada ngeguik-guik. Gong. Hobi lo asik lo. Wah, aduh hobi gua apa ya? Warna diri aja, warna diri. Bawain orang ya. Hobi gua nggak ada hobi sih gua. Dia kayaknya traveling deh. Traveling aja. Jadi Traveling. Ciplok tuh ya kayak dia jalan dari Posentul ke Baraja. Ketemu teman di pasir, mampir ngobrol Iya, kopi. iya, gitu. Apa infonya apa? Iya. Gue sini dulu. Jalan ke Baraja. Kayak Intel ya. gitu ya. Mengait informasi. Mengait informasi. Ya. Informasi setempat. Tapi nih ya, Dep, lo ngelihat sekarang nih, anak-anak sekarang nih, mereka gimana sih berkesenian mereka? Ya, yang sekarang lo lihat lah di Balaraja dan Posentul gitu. Apakah ke arah yang lebih bagus dari dulu? Apakah memang ada kemunduran secara sosial gitu anak-anak gitu? Apakah kreatifnya bagus nggak sih sekarang gitu? Kalau skupnya kita di Balaraja aja, mungkin ada beberapa yang bagus ya, tapi mungkin ada juga yang vakum atau hiatus gitu. Iya, iya. Kalau menurut gua, kayaknya anak muda sekarang ya, gua juga masih muda ya, Iya. kayak gak ada keresahan gitu. Iya, iya, Kayak apa sih identitasnya gitu tuh, Balaraja gitu. Kayak pede jadi kita di biasa jadi itu kayaknya nggak punya keresahan dah. Nggak pernah bikin acara, nggak pernah apa-apa, Iya. jadi dia tuh nggak punya keresahan. Gua itu hanya saya Ada kali cuman bingung mau nuanginnya gimana gitu gua. Resah saking resahnya resah terus gua. Resah kemana-kemana sempet resah gua. Resah parah. Resah kenapa sih lo kemarin? Resah aja gua. Gua belum kerja soalnya resah jadi. Lebaran belum kerja gitu resah. Jadi enggak ada THR. Jadi THR itu enggak dapat THR guanya. Resah sih. Hah? Kasih ya dapat lebaran sama anak-anak. THR. Jadi nih, IBS ini bisa disebut komunitas apa cuman tempat tongkrongan tertentu doang gitu? Gimana sih, Dik? Menurut lu, Dik? Kalau menurut gua bukan komunitas ya. Bukan. Bukan komunitas. Lebih ke tempat nongkrong, tempat teman-teman singgah gitu. Artinya IBS itu adalah rumah kalau menurut gua ya. Rumah buat teman-teman yang punya komunitas, yang punya ide, yang punya ya kreativitas positif lah Iya, gitu. Jadi ayolah kita tuangin di situ ya, kita jadiin. Karena kita juga nggak pernah menutup ruang untuk teman-teman yang dari mana-mana buat masuk ke situ. gitu. Mereka ngasih masukan, bang mendingan kayak gini nih. Iya, iya. Tapi itu nggak pernah kita tutup. Justru kita tampung, ayo kita kembangin. Kalau emang lu mampu, ya ayo kita kembangin. Jalan bareng-bareng kalau mau. Bahkan dulu pernah gua mau bikin rumah singgah di IBS itu ya. Ya waktu itu kita udah konsepin bahwa kita mau bikin rumah singgah, di situ dalamnya ada UMKM ya kan. Terus taman baca gitu. Nah, jadi kegiatan sehari-hari teman-teman yang belum pada saat itu belum kerja ya. Jadi ngisi ruang di situ gitu kayak sablon atau apa gitu. Iya. Cuma memang nggak berjalan ya. Dan belum jalan gitu. Jalan. Cuma konsep aja. Cuma kita udah dibongkar waktu itu, pada saat itu udah bongkar segala macam. Cuma ya udahlah. Mood. Iya. Tergantung mood. Mood. Ya tapi seenggaknya kan udah punya pikiran ke arah situ gitu. Iya. Itu luar biasa sekali sih. Mantap. Apa ya terakhir? Apa Ted? Punya apa Ted? Apa ya? Sudah banyak yang tanyakan. Wait, Ted. apa? Udah banyak yang tanyain sih. Jadi apa? Apa ini? Lu pernah nggak dikerjain sama Ciplok sama Taki gitu? Sering lah. Dikerjain gitu. Apa? Banyak lah. Enggak apa contohnya? Banyak yang gue bingung. Apa ya, Bang? Enggak, satu aja yang lo inget. Oh, banyak sih. Oh, ini yang cek gila gitu. Terus ada kampret sih. Kira cek villa apa? Ya buat lidahin anak-anak aja. Gathering bukan gathering lah ya. Dari sini nih sampai puncak Pangkalan Rokok. Ini mawatnya tuh. Nah, dulu. Puncak Gang Rokok. Setan. Itu bayangin dari sini Gang Rokok dulu. Berapa jam naik motor? Berapa sih bawa pergi dari zaman ngerokok sampai enggak ada berhenti berhenti. Terus aja. Ya Allah, ya Robi, ini beneran. Gitu tuh, kerja nih. Dua kalinya. Anak-anak itu termain rame, gantian aku kerjain. Berarti udah. Pertama gede-gede. Enggak lah, kata gue rugi ini mah. Harus kayak gitu harus. Turun aja turun. Rugi. Tapi lu sering naik gunung tak ya? Dulu ya? Dulu iya sering naik, sekarang udah Dulu kan tuh si Doni, si Nopi tuh, si Pahat gitu ya.
Gugun tuh, Gundung dulu tuh. Emang banyak lah ya yang lahir di hobi-hobi yang lahir di IBS gitu. Iya. Sebenarnya gue masih pengen ngobrol banyak ya, kangen juga gitu sama IBS. Cuman kan gue mau ngundang kayak si Onyang, Neo gitu. Mungkin keterbatasan waktu mereka gitu. Jadi yang bisa gue hadirkan sini teman-teman cuman Depi sama Dika. Semoga ini mewakili penasaran kita untuk IBS selanjutnya gitu ya. Long life IBS harus tetap ada gitu buat mengakomodir kreativitas anak muda di Indonesia. Mantap ya. I love IBS. Karena gini Ted, gua nih nggak punya duit, nggak punya rokok, belum makan, datang ke Pos Sentul tuh kenyang. Serius, demi gua, gitu kan ya. Ya memang rumah gitu, IBS itu adalah rumah kedua. Makan gua juga ngomong, gua tinggal di Cisoka, cuman Pos Sentul mah kampung gua, gitu ya. Pasti semua juga begitu. Second family kan tadi. Second, this is my family. This is my family. Ya kan? Wah, gini pisan lah. Sayang banget ya IBS lo ya. Cium tangan dulu sama Bang Dika dong. Cium tangan dulu. Bang Dika makasih gitu. Makasih Bang Dika ya. Tokai. Gak apa-apa, makasih. Respect kan gue belum respect. Iya, Itu banyak momen-momen ya dari kosan ya. Iya. Pintu kamar ya kan. Pintu kamar. Iya, Terus yang ini nih, di PAUD kan ada dulu kamarnya Aldi ya? Oh, Di atas. Di atas. Iya, pernah gue tidur di situ, pernah gue. Wih, itu lega sih lu, mantep sih itu Iya. sih. Pernah merasakan tapi kan. Itu ngapain aja lah situ lah ya? Apa aja kerjaan gitu kita kerjain Kayaknya nggak bisa diceritain kalau itu. Jangan tuh mau Layar tuh. balik layar. Kalau mau Dia desain. kalau kepo datangnya ke IBS. Oke, Datang aja. Dep, makasih Dep ya. Siap, sukses terus IBS. Ya. Dika, makasih Dika. Makasih Bang ya. Makasih Bang ya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita sama IBS Insan Bambu Sunyi, yang mana IBS adalah tempat wadah atau rumah buat gua, bukan cuma buat gua ya, buat teman-teman yang di Potres juga gitu, karena kita semua kenalnya itu di IBS, dan IBS ini melahirkan beberapa komunitas dan band juga, tidak bisa dipungkiri. Semoga kedepannya nih IBS bisa ada acara lagi, kita bisa silaturahmi lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak Potres episode berapa Ted? 8, episode 8 kali ini. Gua Rio dan Teddy pamit undur diri. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, komen, like, subscribe. Oke teman-teman, ikuti terus Potres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.